bro, dude. You bro, man. What? But you better get your ass on, Hunky, while I still let you, man. You mean you put his finger? The fuck? Halo guys, kembali lagi di channel MD-ku. Kali ini MD-ku akan membahas alur cerita film Gran Torino. Nah, film ini menceritakan tentang seorang veteran perang yang memutuskan untuk mereformasi tenaganya yang mencuri benda berharga miliknya. Ia kemudian menemukan dirinya berjuang melawan sekelompok gangster. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita simak alur ceritanya. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan marinir perang bernama Kowal. Hari itu adalah hari paling menyedihkan untuknya karena Kowal baru saja ditinggal oleh istrinya pergi untuk selama-lamanya. Diketahui Kowal ini mempunyai 2 orang anak yang sekarang tinggal di kota, dan dari kedua anak itu tidak ada satupun yang mau tinggal bersama Kowal. Hal tersebut disebabkan karena mereka tidak mau repot-repot mengurusi Kowal. Kowal juga mempunyai 4 orang cucu dan mereka sudah didoktrin orang tuanya untuk tidak menyukai Kowal. Thanks for coming out. What are we gonna do with him? No, don't you think he's gonna get in trouble? Setelah itu memperlihatkan rumah Kowal yang dihadiri banyak tamu sebagai acara berkabung. Tamu-tamu itu terdiri dari anak-anak serta cucu Kowal dan sanak saudara terdekat. Sementara itu di lantai bawah, para cucu Kowal yang nakal malah mengacak-ngacak barang koleksi milik kakeknya. Kowal yang sadar kalau keluarganya tidak ada yang suka kepadanya, ia pun malah pergi berjalan-jalan dengan anjingnya. Di sini Kowal melihat tetangganya yang merupakan imigran dari Asia, kebetulan juga sedang merayakan pesta keluarga. Ketika Kowal masuk ke garasi rumahnya, ternyata di sana ada salah satu cucunya yang sedang udud. Si cucu mengatakan kalau ia baru tahu Kowal mempunyai mobil antik yang kalau dijual harganya pasti sangat mahal. Kemudian si cucu bertanya apakah Kowal masih akan hidup di tahun ini, karena kalau tidak maka tahun depan si cucu menginginkan mobil antik tersebut. Mendengar hal itu, Kowal sangat sakit hati karena secara tidak langsung cucunya sendiri menginginkan Kowal segera koit. What are you gonna do with it when you... It's been here since before you were born. Saat Kowal kembali ke ruang tamu, tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu pendeta. Si pendeta mengatakan kalau mendiang istri Kowal sempat menitip pesan kepadanya untuk mengajak Kowal melakukan pengakuan dosa di gereja. Istri Kowal tahu kalau selama ini Kowal selalu gelisah atas dosanya di masa lalu. Mendengar hal itu, Kowal mengatakan kalau sekarang ia belum mau melakukan pengakuan dosa. Keep an extra sharp eye on you. Okay. Sore harinya, semua orang mulai pergi dari rumah Kowal termasuk anak-anak serta cucunya. Keesokan harinya memperlihatkan seorang remaja yang baru saja lulus SMA bernama Tau. Diketahui Tau ini adalah tetangganya Kowal. Saat itu Tau dihampiri oleh segerombol gangster Amerika yang langsung membuli Tau. Tau memilih untuk diam karena ia tidak mau terlibat urusan dengan para gangster. Tak lama kemudian datang gangster remaja Asia yang langsung menantang gangster remaja Amerika. Karena gangster Asia memiliki senjata, akhirnya gangster Amerika itu pun memilih pergi. Ketua gangster Asia ini dipimpin oleh seseorang bernama Spider, ini orangnya. Setelah itu mereka mengajak Tau untuk ikut bergabung bersama mereka. Akan tetapi Tau menolak dan memilih pergi dari sana. Keesokan harinya, Spider dan anak buahnya tiba-tiba mendatangi rumah Tau. Kebetulan saat itu ada kakak perempuan Tau yang bernama Rina. Rina mencoba menyuruh mereka untuk pergi karena Tau tidak akan mau bergabung bersama gangster. Namun karena mereka terus memaksa, akhirnya Tau bertanya apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka pun membawa Tau berjalan ke rumah tetangganya, yaitu Kowal. Ternyata mereka mengajak Tau untuk ikut mencuri mobil antik milik Kowal. Di sisi lain, Kowal sendiri sedang berada di bar bersama teman-temannya dulu di militer. Tak lama Kowal dihampiri kembali oleh si pendeta yang ingin mengobrol berdua bersama Kowal. So, what do you want?
Di sini si pendeta mengatakan kalau ia sudah berjanji kepada mendiang istri Kowal untuk membawa Kowal melakukan pengampunan dosa. Kemudian Kowal menceritakan kepada si pendeta kalau dulunya Kowal adalah marinir perang. Saat itu Kowal ditugaskan atasannya untuk membantai warga sipil yang dianggap sebagai pemberontak. Karena waktu itu Kowal masih muda, ia pun tanpa pikir panjang menjalankan perintah. Hingga setelah pembantaian itu, hati Kowal selalu merasa gelisah sampai saat ini. Kowal sebenarnya ingin melakukan pengakuan dosa, namun ia masih merasa malu atas kesalahannya dulu di masa lalu. I promise your life I get you to go to confession. Malam harinya saat Kowal tertidur, tiba-tiba ia terbangun dan melihat garasi mobilnya sedang dimasuki oleh maling. Saat itu juga Kowal mengambil senjata lalu masuk ke dalam garasinya. Ternyata orang itu adalah Tao yang diperintah Spider untuk mencuri mobil Kowal. Beruntung saat itu Tao berhasil kabur dengan menjatuhkan Kowal. Kowal sendiri tidak sadar kalau orang yang menyusup ke garasinya adalah Tao yang merupakan tetangganya sendiri. Malam berikutnya, kelompok Spider kembali mendatangi Tao yang saat itu sedang bersama Rina, kakak perempuannya. Kali ini mereka memaksa Tao untuk kembali melakukan pencurian mobil milik Kowal. Akan tetapi Tao menolak hingga terjadilah pertengkaran. Tak lama datang Kowal sambil membawa senjata berusaha mengusir komplotan Spider. Kowal marah karena mereka telah menghancurkan pot bunga milik Kowal yang ada di depan halamannya. Come on, let's go, man. Get in. Fuck, man. Get up. Get off my lawn. Keesokan harinya, Kowal dibuat bingung karena keluarga Tao tiba-tiba memberikan berbagai macam makanan di latar depan rumah milik Kowal. Why can't you people just leave me alone? Di sini Rina menjelaskan kalau beginilah adat mereka sebagai bentuk terima kasih kepada Kowal karena Kowal telah menyelamatkan mereka sewaktu malam. I kept a bunch of jabbering gooks off of my lawn. Kemudian Rina juga menyuruh Tao untuk meminta maaf karena orang yang menyusup ke garasi Kowal adalah Tao atas desakan kelompok Spider. Beberapa hari kemudian terlihat Rina sedang berjalan bersama gebetannya. Kemudian mereka dicegat oleh 3 pemuda berkulit hitam yang berniat jahat kepada Rina. Si gebetan yang kebetulan seorang pengecut, ia pun malah diam saat Rina akan diapa-apakan oleh mereka. Beruntung tak lama dari itu, Kowal melihat Rina dan langsung menghampirinya. Huh? What? Called you broke, called you broke. Come on. Why don't you get your ass up out of here before I kick your old wrinkly white ass? Kowal sempat bicara baik-baik agar mereka segera pergi melepaskan Rina. Namun karena mereka menganggap Kowal hanyalah seorang kakek tua, mereka pun malah menantang Kowal. Kowal memasukkan tangannya ke dalam jaket lalu menodongkan jarinya ke 3 pemuda tersebut. Hal itu tentu membuat mereka bingung dan langsung mencaci maki Kowal. Namun inilah yang dilakukan Kowal. Shit. Hey, Pops. Now get your old fake patty ass on down the road. Melihat hal itu, mereka pun langsung ketakutan dan akhirnya mau melepaskan Rina. Rina diantar Kowal pulang menggunakan mobilnya. Di sini Rina mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Kowal karena telah menyelamatkan Rina. How did you end up in my neighborhood then? Why didn't you stay there? Whatever. He had the cat in your fucking face. You didn't do nothing. Keesokan harinya, Kowal kedatangan anak dan menantu sulungnya. Mereka tiba-tiba memberikan hadiah untuk Kowal dengan alasan hari ini adalah hari ulang tahun Kowal, padahal sebelumnya mereka tidak pernah peduli dengan kehidupan Kowal. Namun ternyata niat mereka mendatangi Kowal karena memiliki tujuan tertentu. Anak dan menantunya membujuk Kowal untuk tinggal saja di panti jompo, sementara rumah ini akan mereka jual dengan alasan mereka sedang membutuhkan uang. Mendengar hal itu, sontak Kowal kesal lalu mengusir mereka. Stay home with Josh and Ashley. Siang harinya, Rina mendatangi Kowal yang saat itu sedang ngopi di depan rumah. Rina mengajak Kowal untuk ikut ke pesta keluarga yang diadakan di rumah Rina. Kowal yang kebetulan belum makan dari kemarin, ia pun akhirnya menerima ajakan tersebut. A lot of people in this house are very traditional. Anything else? Yeah. Di sini Kowal disambut dengan baik dan ia juga terkagum dengan keluarga Rina yang tampak saling menyayangi. Kowal juga sangat senang saat ibu-ibu di sana memperhatikan Kowal seperti keluarganya sendiri. Kowal benar-benar iri karena setelah ia tua tidak ada satupun anak dan cucunya yang memperhatikan Kowal. Setelah itu Rina membawa Kowal ke ruangan bawah tanah yang mana di sana dipenuhi para pemuda yang juga ikut berpesta. Terlihat Tao yang terus menyendiri sambil terus melihat ke seorang wanita yang ia sukai. Menyadari akan hal itu, Kowal pun menghampiri Tao sambil mengatakan kalau Tao tidak boleh menjadi seorang pengecut. She's been looking at you all day, stupid. I worked at it. It was the best thing that ever happened to me, hands down. Yeah, well, you're blowing it with that girl that was there.
Keesokan harinya saat Kowal baru saja pulang dari rumah temannya, di halaman rumah sudah ada Rina, Tao, serta ibunya. Ternyata maksud kedatangan mereka menemui Kowal adalah untuk meminta maaf kepada Kowal karena sebelumnya Tao telah berniat mencuri mobilnya. Di sini ibu Tao mengatakan kalau ia tidak bisa tidur sebelum Tao mendapatkan hukuman atas kesalahannya tersebut. Untuk itu si ibu menginginkan agar Tao bekerja kepada Kowal selama 1 minggu penuh. Alright. Tomorrow. Thank you for that. Hari-hari berlalu namun Kowal bingung apa yang harus ia perintahkan kepada Tao. Pada akhirnya Kowal menyuruh Tao untuk membersihkan setiap rumah yang ada di komplek tersebut. Tepat di hari terakhir Tao bekerja, terlihat Kowal yang batuk sampai mengeluarkan darah. Kemudian Tao datang memberitahu kepada Kowal kalau hukumannya kini telah berakhir dan Tao sangat menyesal atas kesalahannya dulu. Kemudian Kowal pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya. Setelah diperiksa ternyata Kowal mengidap penyakit yang sangat parah, bahkan dokter menyampaikan kalau hidup Kowal sudah tidak akan lama lagi. Saat sudah di rumah, Kowal menghubungi anak-anaknya sambil meminta maaf. Kowal juga mengatakan kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Akan tetapi anak-anaknya malah tampak tidak sama sekali peduli dengan keadaan Kowal. Hari-hari berikutnya, Kowal yang tidak dipedulikan anak-anaknya malah sekarang cukup terhibur dengan hadirnya Tao yang sering berkunjung ke rumah. Suatu hari Tao ditanya oleh Kowal apa tujuan hidup Tao selama ini. Tao mengatakan kalau ia sangat ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan keluarganya. Mendengar hal itu, Kowal menawarkan pekerjaan untuk Tao karena kebetulan Kowal mempunyai kenalan seorang mandor. Setelah Tao setuju, Kowal membawanya pergi ke salah satu temannya yang merupakan seorang tukang cukur, yaitu agar Tao tidak kaku jika berhadapan dengan orang baru. Di sini Tao diajarkan mengenai bagaimana cara berbicara yang baik. Tao disuruh kembali masuk dan menunjukkan bagaimana cara ia menyapa orang. And you work overtime when it's bowling night. Right, or what? What's up, you old Italian? What the hell are you doing? Have you lost your mind? Ternyata Tao belum bisa membedakan antara menyapa orang baru dengan orang yang sudah lama kenal. Boy, does my ass hurt from all the guys in my construction job. I should have blown that off when I had the chance. Yeah, the old Italian son of a freak barber. Setelah diajari berbagai hal, Tao akhirnya dibawa Kowal bertemu dengan si mandor yang juga merupakan teman baik Kowal. Di sini Tao akhirnya bisa meyakinkan si mandor kalau ia mampu bekerja di sini. Kemudian si mandor menyuruh Tao agar kembali lagi besok dan akan langsung bekerja. He knows construction, and he's a smart kid. I'm not surprised. Yeah, you don't know the half of it. Singkat cerita, 1 bulan kemudian saat Tao pulang bekerja, tiba-tiba ia dihadang oleh kelompok Spider. Mereka yang membenci Tao atas kejadian waktu itu langsung membuli dan menghancurkan semua barang bawaannya. Mereka juga tanpa ragu menyulut wajah Tao dengan puntung rokok. Saat hendak sampai di rumah, Tao bertemu dengan Kowal dan Kowal yang merupakan mantan tentara, ia pun sadar kalau Tao baru saja dibully. Awalnya Tao tidak mau mengaku, namun akhirnya ia mengatakan kalau yang mengganggunya adalah kelompok Spider. Give me the extra tools, Yiddish. I don't want you to do anything. Right. Keesokan harinya, Kowal mendatangi salah satu rumah milik anak buah Spider. Tanpa ragu, Kowal menghajar sambil mengatakan kalau mereka jangan pernah berani mengganggu Tao lagi. That's it. Got it. You would tell your friends to stay away from Tao. Here's the deal. Adegan berpindah ke Kowal yang saat ini sedang bersama Rina, Tao, dan teman-temannya. Kebetulan di sana juga ada gadis yang selama ini Tao sukai, bahkan katanya Tao akan berkencan dengan gadis tersebut. Mengetahui hal itu, Kowal mengatakan kalau Tao boleh meminjam mobil antiknya untuk berjalan-jalan membawa sang gadis. Wow, I've never seen you like this before. Malam berikutnya saat Kowal sedang asik menonton TV, tiba-tiba kelompok Spider memberondong senjata ke rumah Tao dan Kowal. Come on, let's go, man. Get in. Fuck, man. Get in. Setelah itu, Kowal segera mengecek keadaan rumah Tao. Untungnya tidak ada korban jiwa dan peluru tadi hanya menyerempet ke leher Tao. Saat Kowal sedang berusaha menenangkan mereka, tiba-tiba datang Rina dalam keadaan babak belur. Rina mengatakan kalau mereka telah memperkaos serta menganiayanya. Kowal kembali pulang dan di sini ia mengamuk serta menyalahkan dirinya sendiri. Andai ia tidak datang dan menyerang anak buah Spider, kemungkinan hal ini tidak akan terjadi. Tak lama dari itu, ia kembali dihampiri oleh si pendeta. Si pendeta bertanya apa yang akan dilakukan Kowal karena si pendeta paham kalau Kowal adalah orang yang brutal di masa lalu.
Kowal menjawab kalau ia tidak tahu harus berbuat apa, namun yang jelas mereka tidak bisa didiamkan. Keesokan paginya, Tao mendatangi rumah Kowal sambil mengatakan kalau ia sangat ingin balas dendam atas kelakuan kelompok Spider terhadap Rina. Kowal mengatakan kalau kita harus tenang dan Kowal akan memikirkan caranya. Untuk itu, Kowal menyuruh Tao pulang dan kembali lagi pada jam 4 sore. Setelah itu, Kowal mencoba melakukan hal-hal yang menurutnya itu bisa menenangkan hatinya, seperti memotong rumput dan berendam di air panas. Bukan hanya itu, Kowal juga mencukur rambutnya di tempat salah satu temannya lalu membeli jas dengan setelan terbaik. Kemudian Kowal juga mendatangi si pendeta untuk melakukan pengakuan dosa, yaitu seperti wasiat dari mendiang istrinya dulu. Sore harinya, Tao kembali mendatangi rumah Kowal sambil bertanya apa rencana Kowal selanjutnya. Kowal mengatakan kalau hari ini juga kelompok Spider akan mendapatkan balasannya. Kemudian Kowal mengajak Tao ke ruang bawah tanah. Di sini Kowal memasangkan lencana marinir miliknya kepada Tao. Tao iseng bertanya berapa orang yang pernah Kowal habisi saat ia menjadi tentara. Kowal menjawab mungkin puluhan orang. Saat Tao sedang lengah, Kowal keluar lalu mengunci pintunya. Kowal mengatakan kalau Tao lebih baik di sini dan ia akan menyelesaikan semuanya sendiri. Sebelum pergi, Kowal menitipkan anjingnya kepada nenek Tao. Kemudian Kowal menghubungi Rina dan memberitahu kalau Rina harus datang ke rumahnya nanti malam untuk membebaskan Tao yang sekarang dikurung di ruang bawah tanah. Di sisi lain, ternyata si pendeta mengajak dua polisi berjaga di kediaman kelompok Spider karena ia yakin kalau Kowal pasti akan membantai mereka. Namun karena mereka sudah berjam-jam menunggu di sana, kedua polisi itu malah membawa si pendeta pergi dengan alasan laporan palsu. Malam harinya, Kowal muncul di depan kediaman kelompok Spider. Di sini Kowal mencoba mengintimidasi mereka dengan mengatakan kalau ia datang untuk membantai mereka semua. Semua orang di komplek itu ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan Kowal. Ketika Kowal mengambil senjata di dalam jasnya, kelompok Spider sontak memberondong Kowal sampai koit. Namun ternyata Kowal tidak membawa senjata apapun karena yang akan ia ambil di dalam jasnya hanyalah sebuah korek api. Hal itu Kowal lakukan mengingat hidupnya sudah tidak akan lama lagi, ditambah agar mereka mendapatkan hukuman yang berat dari kepolisian. Kowal sebenarnya bisa saja membantai mereka, namun Kowal sadar itu hanya akan menambah dosa-dosanya. Setelah itu, kelompok Spider pun langsung ditangkap karena kebetulan di sana juga banyak saksi yang melihatnya. Tao yang juga datang ke TKP sangat tidak menyangka Kowal rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan keluarga Tao. Beberapa hari kemudian, anak dan cucu Kowal dipanggil oleh pengacara untuk mendengarkan wasiat mengenai semua warisan milik Kowal. Mereka sangat berantusias karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan warisan. Namun ternyata Kowal mewariskan semua hartanya untuk gereja sebagai upaya penebusan semua dosa-dosanya. Sementara untuk mobil antiknya yang mahal, Kowal mewariskannya kepada Tao. Kemudian film pun tamat.